Setelah alunan bertabuh dimainkan, Tok Dalang memulai ceritanya. Telah menjelma di negara 4, jatuh tajali di bayang juluki, sedang tersurat di kaki alif. Asal berasal Pinang Muda sebutir yang dibelah dua. Yang membelah Pinang Muda itu adalah dewa sealam tunggal. Sebelahnya terlontar jatuh, di seberang laut Tasik benua Rong Langkapuri, dan sebelah lainnya terlontar jatuh, di negeri seluruh tanah Jawa, Berdat Muda. Tepatnya di tanah Pasir Mayang, negeri Berdat berbuangan sari. Menurut hikayat, selagi Pinang Muda sebutir tidak menyatu kembali, begitulah kaum Jin Pri, Mambang Pergau, dan Pati Perdana. Kaum Ratu, tak sujud kepada kaum Boto, tak sujud kepada kaum Mambang. Begitu juga kaum dewa-dewa. Selagi Pinang Muda tidak menyatu kembali, tak sujud masing ke masing. Yang bako bersenu, bako bangsawan, yakni yang titis mereka turunan pendeta, tak akan menyembah kepada kaum Boto Ratu Surojono. Maka dikisahkan di negeri seluruh tanah Jawa, pengasuh di raja tertua, yang dikenal sebagai orang tua Padogol, telah mendapat perintah dari Maharaja Sri Rama, agar memanggil semua pengasuh di raja, yaitu Woklong, Wokyoh, Samat, Said, dan Eteng untuk segera menghadap raja di balai besar. Maka semua pengasuh di raja, segera masuk menghadap raja di balai besar, untuk mengetahui titah apa yang akan disampaikan kepada mereka. Maharaja Sri Rama kembali mengingatkan, bahwa dahulu, negara mereka berperang dengan Boto Maharaja Wono. Pada masa perang, Tuan Putri Siti Dewi beberapa tahun hilang, karena diculik, namun berhasil direbut kembali dari tangan Boto Maharaja Wono, orang negeri seberang laut dari negeri Langkapuri. Yang banyak membantu mereka untuk memenangkan perang ini adalah seorang ratu yang bergelar Ratu Sri Geminta Alam. Untuk mengenang jasa Ratu Sri Geminta Alam, Maharaja Sri Rama berencana mengutus putranya Raden Lakjuno ke negeri itu untuk mengirimkan bunga emas dan perak sebagai membalas budi. Keberangkatan Raden Lakjuno ke negeri Geminta Alam ini akan diiringi oleh semua pengasuh di raja, kecuali pengasuh tua Padogol yang terlebih dahulu meminta izin kepada Maharaja, untuk pergi bertapa di dalam gua batu tulang tambung, di atas batu putih berlumut hijau, selama 3 tahun 3 bulan, 3 tapak bayang-bayangan. Maharaja Sri Rama mengizinkan Padogol untuk pergi bertapa. Setelah itu, Maharaja Sri Rama memanggil anaknya Raden Lakjuno, untuk menyampaikan titah perintahnya. Maharaja Sri Rama memerintahkan putranya, untuk membawa bunga emas dan perak, ke negeri yang diperintah oleh Ratu Geminta Alam. Maharaja Sri Rama juga memerintahkannya, untuk memberitahukan alasan, mengapa dia datang membawa bunga emas dan perak, yaitu untuk mengingat jasanya, dan membalas budi serta sebagai ikatan persahabatan. Jarak tempuh ke negeri tersebut tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Sang Maharaja juga berpesan, jika mereka telah selesai menyerahkan bunga emas dan perak, mereka harus segera pulang. Jika mereka tiba di waktu pagi, maka mereka harus segera kembali di waktu petang. Dan jika mereka tiba di waktu petang, maka mereka harus pulang pada malamnya. Raden Lakjuno setuju untuk mengikuti segala pesanan ayahandanya dan segera berpamitan. Sebelum memulai perjalanan, Raden Lakjuno bertanya kepada para pengasuh, apakah mereka mengenal negeri dan raja tersebut. Pengasuh menjawab bahwa mereka tidak kenal. Raden Lakjuno bertanya, bagaimana untuk pergi kalau tidak kenal? Pengasuh Said menjawab bahwa, kita harus pergi dulu melalui jalan mana saja. Setelah bertemu, barulah mengenalnya. Raden Lakjuno bertanya lagi, bagaimana jika tersesat? Pengasuh Said menjawab, kita mundur dan berjalan lagi, sampai kita mencapai. Mu kenal kodok pengasuh negeri itu? Dah. Nama raja mu tahu kodok pengasuh? Dah. Kalau tak kenal nak pergi ke mana? Kita pergi lah ke mana-mana bau. Kalau sesat, nak gelap. Mendengarkan jawaban cerdas dari pengasuh, Raden Lakjuno terus mengambil bunga emas dan bunga perak, serta barang-barang lainnya, dan terus menuju ke negeri Geminta Alam, dengan diiringi oleh para pengasuhnya. Sedangkan Padogol sudah memulai pertapaannya di Gua Batu Tulang Tambung, di atas batu putih berlumut hijau,
selama 3 tahun 3 bulan dan 3 tapak bayang-bayangan. Hasrat Pak Dogol, jika cukup pertapaannya, maka dia tak akan kemana-mana melainkan akan terus pulang ke negeri seluruh tanah Jawa. Singkat cerita, Raden Lakjuno dan para pengasuhnya, setelah melewati berbagai halangan dan jarak, sampailah mereka di perbatasan negeri Geminta Alam. Kabarnya, Maharaja Ratu Geminta Alam saat ini sedang bersiap melakukan pekerjaan besar, yakni pernikahan putrinya, Tuan Putri Firdaus dengan Ratu Sanggoro Api, yang tinggal 2 hari saja lagi. Ratu Geminta Alam telah memerintahkan kedua hulu balangnya, untuk mengundang semua orang dari dalam dan luar negeri, untuk merayakan upacara dan makan besar. Maka kedua hulu balang raja pun bergegas keluar kota, untuk mengundang orang menghadiri pesta yang akan datang. Di luar kota, kedua hulu balang raja melihat Raden Lakjuno beserta para pengasuhnya. Mereka menanyakan maksud kedatangan Raden Lakjuno. Raden Lakjuno menyatakan tujuan kedatangannya adalah untuk menemui Ratu Sri Geminta Alam. Kebetulan Ratu Sri Geminta Alam akan mengadakan pesta besar, sehingga mereka semua diundang ke istana. Mereka lupa menanyakan siapa orang tua Raden Lakjuno dan dari mana asalnya. Kedua hulu balang raja masuk menghadap Ratu Sri Geminta Alam di istana, dan mempersembahkan bahwa semua pekerjaan mengundang para tamu telah selesai. Mereka juga memberitahu tentang kedatangan beberapa tamu dari luar negeri, tetapi lupa menanyakan siapa mereka dan dari mana asalnya. Maharaja Ratu Sri Geminta Alam mengundang Raden Lakjuno untuk masuk dan menghadapnya. Raden Lakjuno memperkenalkan diri sebagai putra dari Maharaja Sri Rama, dan menyatakan bahwa mereka diutus oleh Maharaja Sri Rama, untuk mengirimkan bunga emas dan perak kepada Maharaja Ratu, untuk mengenang jasanya dan membalas budi serta sebagai ikatan persahabatan. Maharaja Ratu Sri Geminta Alam sangat senang dengan kedatangan putra Maharaja Sri Rama beserta para pengasuhnya. Ini karena Maharaja Sri Rama adalah sahabatnya sejak awal. Kemudian Ratu Sri Geminta Alam meminta Raden Lakjuno dan para pengasuhnya, untuk bermalam dan menginap 1 atau 2 hari lagi, karena negara mereka akan mengadakan pesta besar. Namun Raden Lakjuno meminta izin untuk segera pulang, karena perintah ayahandanya agar mereka segera pulang. Jika mereka tiba di pagi hari, maka mereka harus segera kembali di petangnya. Dan jika mereka tiba di petang hari, maka mereka harus pulang di malamnya. Maharaja Ratu Sri Geminta Alam tetap bersikeras agar mereka tinggal 1 atau 2 hari lagi. Adapun masalah Maharaja Sri Rama, biarkan dia yang mengurusnya. Ratu Sri Geminta Alam akan membela Raden Lakjuno, dan memberikan jaminan bahwa Maharaja Sri Rama tidak akan murka kepadanya. Akhirnya, Raden Lakjuno setuju untuk tinggal 1 atau 2 hari lagi, atas jaminan Yang Mulia Ratu Sri Geminta Alam. Kemudian Raden dipersilakan masuk ke istana dan beristirahat di kamar yang telah disediakan untuknya. Sementara para pengasuh disuruh berjaga di luar istana. Dikisahkan di dalam istana, ketika Raden Lakjuno masuk ke dalam istana, ia terlihat oleh Inang melalui celah dinding. Kemudian Inang menceritakan hal itu kepada Tuan Putri Firdaus. Tuan Putri Firdaus juga mengintainya dari celah dinding. Tuan Putri Firdaus merasa kagum dengan kecantikan dan ketampanan Raden Lakjuno. Tak disangka, Tuan Putri Firdaus jatuh cinta pada Raden Lakjuno. Dia menyesal menerima lamaran Sanggoro Api. Saat itu Tuan Putri Firdaus berubah pikiran dan memutuskan untuk mengembalikan pinangan Sanggoro Api. Tanpa pikir panjang, Tuan Putri Firdaus terus berlari menuju balai besar menghadap ayahandanya Maharaja Ratu Sri Geminta Alam. Tuan Putri Firdaus meminta untuk memutuskan pertunangan dengan Ratu Sanggoro Api. Dia ingin ayahnya menikahkannya dengan Raden Lakjuno. Awalnya Maharaja Ratu Sri Geminta Alam menolak keinginan putrinya. Sebab pertama, putusnya pertunangan dengan Ratu Sanggoro Api akan mengundang perang besar. Kedua, Raden Lakjuno tidak pernah datang untuk melamarnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Lakjuno menyukainya. Bagaimana mungkin ayahnya akan menikahkannya dengan Raden Lakjuno? Tuan Putri Firdaus tetap pada keputusannya, dan mengancam akan bunuh diri, jika ayahnya melanjutkan pernikahannya dengan Ratu Sanggoro Api. Maka Maharaja Sri Geminta Alam terpaksa menuruti keinginan anaknya, yaitu membatalkan perkawinan dan mengembalikan pinangan Ratu Sanggoro Api. Adapun pembicaraan Tuan Putri Firdaus dengan ayahnya, didengar oleh salah satu hulu balangnya, Patih Baban Kalaadi. Patih Baban Kalaadi merasa gelisah dan takut akan terjadi sesuatu pada negara, maka ia langsung menghadap Maharaja dan menyampaikan protesnya. Protes Baban Kalaadi tidak didengar oleh Maharaja. Sebaliknya,
Maharaja murka dan mengusirnya. Baban Kalaadi merasa sangat takut tinggal di negara tersebut, karena cepat atau lambat tanah air akan diserang oleh Ratu Sanggoro Api. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut, dan pergi ke negara Ratu Sanggoro Api. Sementara itu, di negeri Ratu Sanggoro Api, Ratu Sanggoro Api mengalami mimpi yang aneh. Dia kemudian memanggil semua patih-patihnya, untuk menceritakan dan mencari tahu arti mimpinya. Ratu Sanggoro Api bermimpi melihat seorang raja yang sedang memerintah di dalam negeri, yaitu dirinya. Saat hendak menyampirkan sebilah keris di pinggangnya, tiba-tiba keris tersebut pecah menjadi 3 katang, yakni 3 potongan. Bagian hulu keris yang dipegangnya, terbakar menjadi debu. Bagian tengahnya hilang, dan ujungnya tidak terlihat. Seorang patih telah menjelaskan arti mimpi, yaitu menurut para sesepuh, jika pakaian yang kita cintai, yang ada di tangan kita terbakar menjadi debu, bagian tengahnya hilang, dan bagian ujungnya tidak terlihat, maka ibaratnya jika kita menjadi raja, kita akan jatuh dari singgasana. Dan jika kita memiliki tunangan, tunangan kita akan diambil orang. Sanggoro Api memang memiliki tunangan bernama Tuan Puteri Firdaus. Dia tidak peduli apakah mimpinya itu benar atau tidak. Tapi jika mimpinya benar, maka dia bertanya-tanya, siapa yang berani merebut tunangannya? Bagi Sanggoro Api, siapapun yang berani merebut tunangannya, akan mendapatkan akibat yang sangat buruk. Namun Ratu Sanggoro Api memerintahkan patih-patihnya, untuk mempersiapkan apa yang pantas, karena besok adalah tanggal pernikahannya. Ketika Ratu Sanggoro Api sedang berbicara dengan patih-patihnya, datanglah seorang patih yang melarikan diri dari negeri Geminta Alam, yaitu Baban Kalaadi. Baban Kalaadi membawa kabar mengejutkan, bahwa Maharaja Ratu Geminta Alam bersiap untuk menikahkan putrinya, Tuan Puteri Firdaus dengan Raden Lakjuno, putra Maharaja Sri Rama. Maka Ratu Sanggoro Api terkejut dengan kabar itu dan sangat marah. Saat itu juga, Ratu Sanggoro Api beserta kedua hulu balangnya, bergegas menuju ke negeri Geminta Alam, untuk menemui Maharaja, guna mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut. Penjelasan yang diberikan Ratu Geminta Alam sangat mengejutkan Sanggoro Api. Ratu Geminta Alam ingin mengembalikan pinangan Sanggoro Api dengan alasan anaknya belum mau menikah. Menurutnya, hal itu tidak ada hubungannya dengan Raden Lakjuno. Ratu Sanggoro Api, dengan wajah sangat marah, hanya memberikan 2 kata terakhir kepada Geminta Alam, yaitu, menikahkan anaknya atau perang besar. Ratu Geminta Alam tetap pada keputusannya, untuk tidak menikahkan anaknya dengan Ratu Sanggoro Api, sekalipun harus menghadapi perang besar. Ratu Sanggoro Api sangat marah, dan menendang Ratu Geminta Alam, dan perang pun dimulai. Pertarungan semakin sengit hingga Maharaja Ratu Geminta Alam merasa tidak sanggup lagi menghadapi Ratu Sanggoro Api. Inilah yang membuat salah satu hulu balangnya lari sejak awal. Namun ada seorang lagi hulu balangnya yang masih setia, yaitu Patih Baban Kalaadi Nira. Dia mencoba untuk menghentikan perang, tetapi tidak berhasil. Maharaja Ratu Geminta Alam akhirnya memanggil semua pengasuh Raden Lakjuno, yaitu Said, Samat, Wokyoh dan Eteng, dan menceritakan apa yang terjadi di negeri ini, saat ini, dan apa penyebabnya. Dikarenakan putrinya tidak ingin menikah dengan Sanggoro Api, tetapi ingin menikah dengan Raden Lakjuno, akibatnya negeri Ratu Geminta Alam porak-poranda akibat perang. Ratu memohon bantuan para pengasuh untuk mengatasi masalah ini dan bagaimana solusinya. Para pengasuh Raden yaitu Said, Samat, Wokyoh dan Eteng mau tidak mau terpaksa menemui Ratu Sanggoro Api dan kedua hulu balangnya, untuk menghentikan peperangan. Upaya untuk menghentikan perang tetap tidak berhasil, dan bahkan mereka semua terlibat dalam pertempuran tersebut. Pengasuh Said, Samat, Wokyoh dan Eteng bertarung habis-habisan dengan dua hulu balang Sanggoro Api, bergelar Gerdo Melayu dan Demam Kolopito. Tak disangka, meski Said, Samat, Wokyoh dan Eteng terlihat seperti orang lemah, berbadan jelek, dan lucu, namun saat bertarung mereka sangat lincah. Kecuali Samat yang berwatak pengecut dan suka meninggikan diri. Tapi saat bertarung tetap lincah. Manakala Eteng memiliki keunggulan di bagian kaki. Tendangannya secepat kilat, menyebabkan hulu balang Sanggoro Api yang disebut Gerdo Melayu tumbang. Melihat kondisi temannya yang terjatuh, Demam Kolopito datang membantu, namun harus melawan Said, Samat, Wokyoh dan Eteng. Akhirnya hulu balang itu juga mundur.
Para hulu balang Sanggoro Api melaporkan bahwa mereka tidak mampu melawan para pengasuh Raden. Pengasuh. Orang negeri ini pacar-pacar tak boleh kira bercara waktu kita kelik. Tapi bila berhodoh aleko deginya hati perut. Melihat hulu balangnya mundur, membuat Sanggoro Api semakin marah. Lantas dia sendiri masuk bertarung dengan para pengasuh Raden. Di dalam dan di luar kota, berisik dengan suara orang berkelahi. Dikisahkan, Raden Lakjuno yang berada di kamarnya, dari dalam istana, masih belum mengetahui apa yang terjadi. Ketika dia mendengar suara berisik, dia keluar dari istana, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kebetulan salah satu pengasuhnya, Said, baru saja terjatuh di hadapannya, karena terlempar jauh, saat bertarung melawan Ratu Sanggoro Api. Raden Lakjuno bertanya, apa yang terjadi? Said mengatakan bahwa negara ini sekarang sedang diserang oleh Ratu Sanggoro Api. Raden Lakjuno bertanya lagi, mengapa Ratu Sanggoro Api menyerang negeri ini? Said heran, ternyata Raden Lakjuno masih belum mengetahui, bahwa dirinya lah penyebab negara ini diserang. Said kemudian menceritakan bahwa, Tuan Putri Firdaus, Putri Maharaja Ratu Geminta Alam, tidak mau menikah dengan Ratu Sanggoro Api, melainkan ingin menikah dengan Raden Lakjuno. Itulah sebabnya negara diserang. Raden Lakjuno menyatakan, bahwa dia tidak pernah menyuarakan keinginannya untuk menikah dengan Tuan Putri Firdaus. Padahal dia tidak pernah tahu, kalau Maharaja Geminta Alam punya anak perempuan. Said kemudian menasihati Raden bahwa jika sudah terjadi seperti ini, sebagai laki-laki, Raden harus menikahinya. Raden Lakjuno, setelah mengetahui apa yang terjadi di negeri itu, ia terus mencari Ratu Sanggoro Api untuk bertarung dengannya. Setelah bertemu dengan Ratu Sanggoro Api, terjadilah pertarungan hebat di antara mereka. Raden Lakjuno, putra Maharaja Sri Rama, bukanlah orang yang kosong. Ia telah dibekali ilmu bertarung yang cukup oleh ayahnya. Pertarungan ini membuat Ratu Sanggoro Api mundur dan melarikan diri. Setelah kemenangan diraih oleh Raden Lakjuno dan para pengasuhnya, Raden Lakjuno memanggil seluruh pengasuhnya untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Pasalnya, Raden Lakjuno dituduh merampas tunangan Sanggoro Api, padahal itu sama sekali tidak benar. Raden Lakjuno ingin mendengar pendapat para pengasuhnya dalam hal ini. Pendapat yang diberikan para pengasuh cukup sederhana, yaitu jika seorang laki-laki dituduh merampas tunangan seseorang, hingga menimbulkan perkelahian, maka biarlah benar-benar merampas, bukan hanya sekedar tuduhan. Sebab, pantang bagi laki-laki untuk dituduh seperti itu, hingga berujung pada perkelahian. Karena itulah Raden Lakjuno harus menikahinya. Lagipun, Tuan Putri Firdaus juga menyukai Raden. Setelah berbincang, Raden Lakjuno dan para pengasuhnya, langsung menuju balai besar menemui Maharaja Ratu Geminta Alam, untuk mengetahui keputusan selanjutnya. Baginda Ratu Geminta Alam sangat senang mendengar kabar kemenangan Raden Lakjuno dan pengasuhnya, saat melawan Sanggoro Api dan hulu balangnya. Maharaja Ratu Sri Geminta Alam akan menganugerahkan bingkisan 1000 kemuliaan dan 1000 kebajikan, serta puji-pujian atas keberanian para pengasuh yang tiada duanya dalam membantu negara. Namun sebelum itu, Maharaja ingin menyelesaikan masalah Raden Lakjuno dan putrinya terlebih dahulu. Menurut Maharaja Ratu Geminta Alam, bahwa putrinya Tuan Putri Firdaus tidak menginginkan orang lain selain menikah dengan Raden Lakjuno. Karena itulah Maharaja Ratu mengembalikan pinangan Sanggoro Api yang berujung perang besar. Baginda Ratu ingin menanyakan pendapat Raden dalam hal ini, mengenai putrinya Tuan Putri Firdaus yang hanya ingin menikah dengan Raden Lakjuno. Jawaban Raden Lakjuno terserah raja. Baik untuk Maharaja maka baik untuknya. Artinya Raden Lakjuno setuju menikah dengan Tuan Putri Firdaus. Mendengar persetujuan dari Raden Lakjuno, Maharaja Ratu terus memanggil putrinya, Tuan Putri Firdaus untuk dinikahkan dengan Raden Lakjuno. Usai pernikahan, Maharaja Ratu Sri Geminta Alam mengangkat Raden Lakjuno sebagai raja negeri ini. Adapun dia, saatnya istirahat. Ratu Geminta Alam menasihati putrinya untuk menjaga suami dan pengasuhnya dengan baik, karena dia tidak ingin lagi terlibat dalam pemerintahan negara. Dia ingin bersenang diri di tempat asal, alas yang mula-mula. Setelah semuanya selesai, Ratu Geminta Alam memasuki istana untuk beristirahat. Raden Lakjuno dan istrinya memasuki istananya untuk beradu suami istri. Sedangkan para pengasuh harus berjaga di luar istana, atas segala kemungkinan yang bakal terjadi. Adapun Ratu Sanggoro Api berhasil kabur, saat bertarung dengan Raden Lakjuno.
Dia telah melarikan diri ke hutan terdekat. Kemarahan Sang Goro Api memuncak, apalagi ketika mendengar pembicaraan orang-orang di kampung, bahwa dirinya tidaklah sekuat yang digambarkan. Buktinya, tunangannya dengan mudah direbut orang. Amarah Sang Goro Api meluap hingga berteriak. Di hutan, Ratu Sang Goro Api berbicara dengan dua hulu balangnya, yang digelar Wakpati Gerdo Melayu dan Wakpati Demang Kolopito, untuk menyusun strategi baru. Ini karena mereka menemukan bahwa tidak mungkin mereka menang dalam pertarungan ini, kecuali dengan tipu muslihat. Ratu Sang Goro Api mau tak mau, dia harus mengambil kembali tunangannya, untuk menghapuskan arang di mukanya. Pasalnya, namanya yang dulu dikenal sebagai sosok pemberani, garang, kebal dan lain-lain, tiba-tiba tunangannya dengan mudah direbut oleh seorang anak muda. Pasti dia sedang ditertawakan. Ini sangat memalukan. Mereka telah merencanakan strategi baru, untuk membawa pergi Tuan Puteri Firdaus. Tugas ini diserahkan kepada kedua hulu balangnya. Caranya, Ratu Sang Goro Api terlebih dahulu akan membuat onar di luar istana. Setelah para pengawal dan para pengasuh terlena, kedua hulu balang itu menyelinap masuk ke istana dan menerbangkan Tuan Puteri Firdaus ke udara. Strategi mereka berjalan mulus. Tuan Puteri Firdaus akhirnya berhasil dibawa terbang ke udara. Dikisahkan Hanoman Keraputi, putra Maharaja Sri Rama, saat ini sedang bertapa di Bukit Tursiba Awan, Gunung Tarjiba Daun. Tiba-tiba dia melihat beberapa sosok manusia terbang tepat di atas kepalanya. Betapa marahnya Hanoman Keraputi ketika melihat manusia yang berani melangkah kepalanya saat dia sedang bertapa. Dengan perasaan marah, Hanoman Keraputi melompat ke udara untuk menangkap sosok yang berani melangkahi kepalanya. Setelah berhasil menjatuhkan sosok manusia itu, terjadi adu mulut di antara mereka. Hulu balang Sang Goro Api yaitu Gerdo Melayu dan Demang Kolopito memarahi Hanoman Keraputi karena menghalangi perjalanannya. Sedangkan Hanoman Keraputi memarahi Gerdo Melayu dan Demang Kolopito karena melangkahi kepalanya saat bertapa. Oleh karena keduanya telah melangkahi kepala Hanoman, maka Hanuman wajib menurunkan mereka dan menanyakan apa yang mereka bawa. Kedua hulu balang itu tidak mau memberitahu Hanuman tentang apa yang dibawanya, karena itu adalah urusan rajanya, dan meminta Hanuman untuk tidak mencampuri urusannya. Namun, Hanuman tetap ingin tahu barang apa saja yang dibawa. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, satu persatu hulu balang Sang Goro Api tewas di tangan Hanuman. Setelah keduanya tewas, Hanuman melihat sesosok perempuan yang sedang melarikan diri. Kemudian Hanuman terus mengejar dan menahannya untuk menanyakan namanya dan apa yang terjadi. Awalnya sosok wanita itu ketakutan, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ia adalah Tuan Puteri Firdaus, istri Raden Lakjono. Namun dilarikan oleh kedua hulu balang Ratu Sang Goro Api. Mendengar cerita perempuan itu, Hanoman Keraputi merasa beruntung karena bertemu dengannya. Jika tidak, belum dapat dipastikan bagaimana nasibnya. Selanjutnya, Hanuman memperkenalkan dirinya sebagai putra Maharaja Sri Rama, orang dari negeri seluruh tanah Jawa. Sedangkan Raden Lakjono adalah adiknya. Artinya Tuan Puteri Firdaus adalah adik iparnya. Tanpa basa-basi, Hanoman Keraputi terus menggendongnya dan membawanya pulang. Adik tu abang hari ni adik. Mari, kita segera pergi kereta. Sesampainya di negeri seluruh tanah Jawa, Hanoman langsung masuk menemui ayahnya Maharaja Sri Rama. Hanoman menceritakan kepada ayahnya, apa yang terjadi saat ia sedang bertapa di puncak Bukit Tursiba Awan, Gunung Tarjiba Daun. Sebenarnya masa pertapaannya belum cukup, tetapi ia harus menghentikan pertapaannya dan kembali ke dalam negeri, untuk menanyakan kabar adiknya Raden Lakjono. Jawaban dari Maharaja Sri Rama adalah dia juga tidak mengetahui, apa yang terjadi pada Raden Lakjono. Sebab sejak Raden pergi mengirim bunga emas dan perak ke negeri Ratu Geminta Alam, hingga kini belum kembali. Hal itu membuat dia dan istrinya Siti Dewi merasa sedih. Hanoman Keraputi kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ia mengetahui kondisi Raden saat ini. Ayahnya tidak tahu tapi malah bertanya apa maksud ucapan Hanuman itu. Hanoman Keraputi memanggil Tuan Puteri Firdaus agar menceritakan semua yang terjadi. Barulah Maharaja Sri Rama mengetahui apa yang terjadi pada Raden Lakjono di negeri Geminta Alam.
Maharaja Sri Rama menyerahkannya kepada Hanoman Keraputi untuk segera menyelesaikan masalah yang timbul di negeri Geminta Alam. Hanoman Keraputi tanpa membuang waktu, langsung pergi ke negeri Geminta Alam untuk menghadapi Sanggoro Api yang membuat onar di sana, dan menyelamatkan Raden Lakjuno beserta para pengasuhnya. Setelah berjalan jauh, Hanuman sampai di negeri Geminta Alam. Dari jauh terdengar suara orang yang sedang bertarung dengan Ratu Sanggoro Api. Termasuk para pengasuh pun bergiliran bertarung dengan Ratu Sanggoro Api. Hanuman Keraputi bertemu dengan pengasuh Samat yang terlihat seperti ingin melarikan diri. Lari, anak murid lari. Tok Guru dah Samat memiliki karakter penakut namun suka meninggikan diri. lari. Apa kata dia? Samat tidak tahan melawan Sanggoro Api dan ingin kabur. Kemudian dia dihentikan oleh Hanoman yang kebetulan baru tiba di negeri itu. Samat ditanya oleh Hanuman apakah dia ingin melarikan diri. Samat mengatakan bahwa dia bukan ingin melarikan diri, sebaliknya dia ingin mengasah kapaknya yang sudah tumpul akibat pertarungan sengit dengan Sanggoro Api. Hanuman kemudian meminta Samat untuk menunjukkan jalan di mana Sanggoro Api berada. Hanuman menyuruh Samat untuk bertarung dengan Sanggoro Api terlebih dahulu, jika nanti bertemu dengan Sanggoro Api, karena Hanuman ingin melihat kekuatan Sanggoro Api. Mereka berdua berpapasan pula dengan pengasuh Said, yang terjatuh karena dilempar Sanggoro Api saat pertarungan. Hanuman kemudian dibawa ke tempat Ratu Sanggoro Api berada. Saat ini Samat diuji oleh Hanuman, apakah dia hanya bual besar atau ingin melarikan diri. Ngoti, bila lagi sama. Lagi ngoti hari ni, kau boleh jadi pun. Wah!